Halo guys, kenalin aku Salsabila Putri Firja. Dan di video kali ini aku ingin menanggapi sebuah video yang berasal dari akun channel YouTube-nya TAD yang judulnya adalah dimana dalam video tersebut mereka membahas seputar kemiskinan yang sedang menjadi persoalan dunia yang sangat besar saat ini. Di dalamnya juga ada narasumber bernama Roger Bregman. Ia adalah seorang ahli sejarawan asal Belanda sekaligus jurnalis ternama di sana. Dia tuh memberikan beberapa macam argumen yang menarik banget terkait kemiskinan. Untuk itu, tonton terus video dari aku, simak baik-baik, dan stay tune. Bye-bye. Halo guys, jadi aku lanjut ya videonya. Oke, pada video kali ini aku mau berdiskusi sharing-sharing sedikit tentang video yang dibawakan oleh YouTube channelnya TAD terkait kemiskinan. Dan di sini aku posisinya setuju banget sama argumen-argumen yang disampaikan oleh Bapak Bregman, di mana dia tuh bilang bahwa apa yang dia katakan tentang kemiskinan itu tuh sangat berdampak juga untuk keadaan saat ini di dunia ini. Nah, dimana dia tuh membahas tentang permasalahan umum tentang kemiskinan, fakta-fakta yang ada di dalamnya ya termasuknya. Lalu yang kedua, akibat dari kemiskinan itu sendiri. Ada contoh penerapannya, juga bentuk-bentuk akibatnya. Lalu yang ketiga ada faktor penyebab kemiskinan, dimana dia tuh menjelaskan akar permasalahannya gitu yang bikin kemiskinan tuh gak hilang-hilang di dunia gitu. Dan terakhir dia memberikan upaya kayak saran, masukan. Nah, untuk itu simak terus ya. Oke. Yang pertama dulu, permasalahan umum. Dia bilang di videonya itu bahwa saat ini kita sedang berada di tantangan global yang sangat besar. Dan salah satunya adalah tentang kemiskinan. Kemiskinan, nah aku nih menurutku ya, kemiskinan tuh kayak dasar dari segala permasalahan gitu. Kesehatan, terus kekurangan dukungan pertemanan, itu semuanya berawal dari kemiskinan. Bayangkan, lebih dari 760 juta orang, kata dia, di muka bumi ini ternyata masih banyak yang hidup dalam kemiskinan. Meskipun masih sudah banyak nih beberapa lembaga-lembaga atau komunitas yang dibuat dari anjuran pemerintah maupun non pemerintah untuk menuntaskan kemiskinan, itu belum bisa efektif menyelesaikan permasalahan kemiskinan ini. Nah, ini menjadi salah satu tanda tanya terbesar ya. Kok bisa kita masih miskin padahal udah banyak nih lembaga-lembaga atau orang-orang baik yang membantu kemiskinan ini, membantu menuntaskan kemiskinan ini. Akhirnya Bregman juga bilang bahwa kemiskinan adalah pemborosan modal manusia yang sangat besar. Nah, kalimat itu bakal jadi highlight aku ya, karena ini tuh benar-benar menyangkut ke semua faktor-faktor yang dia kasih tahu di video itu. Lanjut. Terus yang kedua dia bahas nih tentang akibat dari kemiskinan, akibat dari dampak-dampak kemiskinan. Yang pertama nih, banyak anak yang tidak mendapatkan kesempatan yang layak mereka dapatkan. Terus banyak dari mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan meskipun sekarang ini kita sudah berada di era globalisasi, era modern, teknologi makin canggih, udah gitu banyak perubahan-perubahan yang lebih maju, tapi masih ada aja gitu dari kita yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Dan kalian tahu, Bregman bilang bahwa dia pernah baca majalah dimana di dalamnya itu tuh ada seorang ahli peneliti asal Amerika yang meneliti tentang kehidupan petani di India. Ketika dia teliti, ternyata akibat dari kemiskinan itu efeknya sama saja bisa menghilangkan 14 IQ di otaknya. Bayangin deh, gara-gara kemiskinan IQ seseorang bisa turun drastis gitu aja. Dan akhirnya dia bisa menyimpulkan bahwa ya jelaslah yang kaya yang makin kaya,
yang makin miskin gitu, dan itu emang terjadi. Nah, kalau kalian ingat tadi yang aku highlightin tuh yang tentang ini, nah itu tuh kalau kalian paham kenapa menjadi pemborosan modal terbesar manusia, karena gini, kita banyak berlomba-lomba memberikan dana bantuan, kita banyak berlomba-lomba uh, apa ya, mencari akal gimana gimana kemiskinan itu bisa habis, bisa hilang, tapi kita sendiri tuh nggak paham cara kita tuh udah bener apa belum. Nah itu cara kita menuntaskannya itu tuh kemana gitu, apakah hanya memerangi gejala kemiskinannya aja, atau malah bisa menghilangkan akar permasalahan kemiskinan. Nah ini yang dipertanyakan oleh Bridgman. Udah gitu akhirnya dia bilang, kok bisa ya yang kaya yang makin kaya, yang miskin makin miskin. Nah nanti bakal jelasin lebih lanjut sama aku. Oke, terus akhirnya dia juga memberikan sebuah argumen terkait faktor penyebab kemiskinan nih. Dia bilang bahwa banyak tadi udah ya, banyak dari kita itu yang menyia-nyiakan bakat manusia dari jutaan orang di muka bumi ini. Aku bahas satu-satu dulu ya. Bayangin deh, kadang kita tuh suka nggak percaya sama bakat yang mereka punya gitu, atau enggak, jangan jauh-jauh deh, ketika kita melamar kerjaan pasti diminta itu kayak yang penting udah pengalaman dulu ya, udah ada pengalamannya dulu ya, atau enggak ada surat legalnya bahwa kita tuh memang ahli di bidang itu. Biasanya rata-rata gitu kan, dan akhirnya yang nggak punya sarana seperti itu terbengkalai, dan akhirnya banyak yang pengangguran, banyak yang jadi gelandangan. Nah itu salah satu hambatan paling besar dalam merangi kemiskinan adalah kita tidak benar-benar memahaminya, kata Bridgman yang udah aku sampaikan tadi, bahwa kita tuh sebetulnya melakukan upaya untuk apa gitu. Kita menolong ini, menolong itu, menolong sesuatu hal, tapi apakah kita udah tahu tujuannya buat apa itu. Dan terkadang yang salahnya itu bukan dari orang miskinnya yang karena nggak belajar atau nggak berusaha, tapi itu karena merujuk terhadap ketidakcukupan kita atau ketidakcukupannya dalam fasilitas yang diberikan. Nah ini ada kaitannya juga sama highlight yang aku tadi. Jadi kita tuh nggak bisa nyalain orang miskin ya. Orang miskin bukannya nggak bisa, tapi dia nggak ada space atau nggak ada ruang buat berkembang, buat memberikan sinergi kepada dirinya untuk bisa memperbaiki diri yang lebih baik lagi, untuk berpotensi lebih baik lagi. Dia nggak ada ruang, nggak ada fasilitas yang diberikan. Jadi dia ya serba kekurangan itu karena kekurangan modal. Tadi kan dia bilang, kata Bridgman, bahwa kemiskinan itu hanyalah kekurangan uang, yang dimana uang itu dijadikan sebagai modal. Di dalam modalnya ada fasilitas untuk bisa menjadikan seseorang tuh menjadi manusia yang berguna, berhasil, sukses. Nah itu. Dan yang paling penting, faktor atau benang merahnya itu adalah banyak dari kita yang gak sadar malah hanya memerangi gejala kemiskinannya aja, bukan malah menyelesaikan akar permasalahannya. Nah itu yang jadi permasalahan, yang menjadi akar permasalahannya gitu. Kenapa kemiskinan tuh gak hilang-hilang, tapi ternyata karena itu, hanya itu gitu. Dari semua alasan yang udah aku kasih, ternyata intinya kita cuma memerangi gejalanya aja, enggak menyelesaikan akar permasalahannya. Tuh, nanti aku bakal kasih contoh nih ke kalian tentang tanggapan si Bridgman tadi ya. Nah, dari yang tadi aku bilang, banyak dari kita yang malah memerangi gejalanya tetapi bukan menyelesaikan masalahnya. Aku kasih contoh permisalan 2 ya. Yang pertama tentang dunia kesehatan. Kalau kita sakit, kita berobat, dokter pasti kayak ngasih obat, ngasih vitamin, ngasih saran anjuran yang baik gimana kita biar cepat lekas sembuh ya. Tapi tanpa kita sadari, dia hanya memerangi gejalanya aja,
dan akhirnya sembuh. Tapi belum tentu kesehatannya itu bakal terus terjamin hingga ke masa depan yang akan datang. Apakah cuman hanya menyelesaikan penyakitnya di masa itu kan berarti hanya memerangi gejalanya pada saat itu aja. Nah, kalau misalkan sama halnya dengan kemiskinan gitu. Enggak gini. Nah, oke. Aku ambil permisalan tentang dunia kesehatan. Misalnya ada si A ini, dia sakit tumor nih, terus dia berobat sama dokter, dia cuma dikasih obat sama kasih anjuran suruh makan ini biar cepat membaik gitu. Nah itu kan dia hanya memerangi gejalanya aja, hanya menyelesaikan secara nggak secara signifikan gitu. Dia hanya menyelesaikan permasalahan di waktu itu juga, tapi dia nggak bisa menyelesaikan akar permasalahan dari penyakitnya. Kalau seharusnya kan kayak kalau ada tumor, mau nggak mau ya kita ambil si tumornya, kita operasi, kita ambil akar tumornya biar nggak tumbuh lagi. Nah itu. Terus ada lagi permisalan misalkan di bidang pendidikan, banyak nih ya yang volunteer yang buka jasa relawan untuk yuk bantu teman-teman kita yang nggak bisa sekolah, yang nggak bisa melanjutkan pendidikan gitu. Ada yang hanya memberikan sekedar dana bantuan sebesar berapa untuk saat itu aja. Ada yang cuma memberikan bantuan berupa buku-buku atau nggak seragam atau nggak alat sekolah lainnya. Tetapi itu hanya meringankan gejala kemiskinan pada saat itu doang, atau gejala pendidikan pada saat itu doang, nggak sampai ke masa yang akan datang. Akibatnya dia belum tentu bisa mampu menyelesaikan pendidikannya dengan baik, karena ruang yang dia kasih, space yang dia diberikan oleh orang lain atau dari kita, dari apa yang kita berikan kepada mereka itu nggak cukup gitu untuk menuntaskan problematika soal pendidikan. Kalau seharusnya kan kita tuh kayak membiayai mereka dengan betul-betul gratis hingga mereka tuh lulus di tingkat yang tinggi gitu. Rata-rata misalnya S1 deh, sampai S1 digratisin biayanya, dikasih fasilitas yang enak, diberikan peluang untuk melatih skill dan soft skill dan hard skillnya, sampai akhirnya dia berhasil menjadi manusia yang bisa mengubah dunianya, bisa mengubah negerinya. Nah itu jadi dapat kita simpulin dari semua pembicaraan aku tadi bahwa kemiskinan itu hanya soal kekurangan uang, yang dimana uang itu adalah modal, bisa jadi modal yang di dalamnya itu ada fasilitas yang tercukupi atau fasilitas yang menjamin untuk seseorang itu bisa hidup berkembang yang nantinya tidak akan menyusahkan orang lain gitu. Dan sejatinya apa yang kita lakukan, apa yang kita berikan, harusnya kita harus tahu dulu apakah kita hanya memerangi gejala penyakitnya aja, penyakit terutama kemiskinan, apakah kita malah bisa menuntaskan akar kemiskinannya gitu. Kalau misalkan gini, di Indonesia kenapa banyak orang-orangnya masih banyak yang tinggal di bawah garis kemiskinan? Itu tadi, misalkan di faktor pendidikannya, banyak di antara mereka yang nggak bisa mengenyam pendidikan dikarenakan faktor ekonomi. Nah, karena di faktor ekonominya dia nggak dikasih fasilitas oleh kita untuk bisa memberikan kesempatan mengasah soft skillnya gitu. Akhirnya dia nggak bisa punya uang yang nantinya untuk dimodalkan pada sektor pendidikan gitu. Atau enggak di dunia pendidikannya dia cuma sekedar dibantu memberikan dana bantuan berapa, atau nggak cuman memberikan segenap bantuan berupa alat sekolah atau enggak hal-hal yang kecil. Itu kan hanya memerangi gejala pendidikan di saat itu aja gitu, nggak sampai di masa depan yang akan dia rasakan. Nah itu dia, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan, kurang lebihnya aku mohon maaf dan sampai jumpa. Dah.